beribadah bagi semua anggota Majelis Jemaat Sinar Kasih serta warga jemaat yang baru beribadah di gereja Sinar Kasih. Bagi saudara-saudari yang berdomisili di wilayah Majelis Jemaat Sinar Kasih dan mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Majelis Jemaat GKS Sinar Kasih agar dapat dilayani seterusnya, mohon kesediaan untuk mendaftarkan diri pada sekretariat. Pada setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 12 WIB. Selanjutnya diucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang disampaikan di sepanjang minggu yang sudah dilalui. Jika terdapat kesalahan dalam pengetikan nama, nominal, atau belum tercantum dalam berita keuangan, dalam berita jemaat, dimohon untuk dapat menginformasikannya kepada BPH Majelis Jemaat GKS Sinar Kasih atau menghubungi Bendahara Majelis Jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh jemaat Sinar Kasih dapat pula menyampaikan ucapan persembahan syukur melalui rekening BPH Majelis Jemaat Sinar Kasih, Bank garis 21201 000154668 garis 8. Kotak kolekte di samping Pastori 2 atau diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat pada hari kerja pukul 9 sampai pukul 12 WIB. Warga jemaat yang berulang tahun kelahiran, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 18 dan seterusnya. Bagi warga jemaat yang ingin dikunjungi saat ulang tahun kelahiran pernikahan dapat menghubungi pendeta pelayanan atau BPH Majelis Jemaat Sinar Kasih dengan nomor yang terdapat dalam berita jemaat. Demikian berita jemaat. Untuk berita jemaat dapat dilihat di link berita jemaat Sinar Kasih. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki dalam ibadah Minggu tanggal 18 April 2021. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKS Sinar Kasih dimanapun kita berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana baru yang disebut neo normal, dalam kegiatan dalam kaitannya dengan situasi berjaga-jaga terhadap pandemi COVID-19. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang sedikit dimodifikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan memuji, dengan menyanyi dari PKJ nomor 21 bait 1 dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua jemaat diundang bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, agung
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami
mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayangkan kami untuk berkati kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 dengan perikop doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperhatikan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kau
disampaikan oleh Bapak Pendeta Hotman Tua Purba. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kekuasaannya meliputi seluruh alam semesta ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun dan membimbing kami agar kami dapat mengetahui, mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sebagai dasar pelayanan firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 43. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati diketahui oleh beberapa orang murid-muridnya, dan ketika murid-murid itu semua berkumpul, maka peristiwa kebangkitan Yesus itu menjadi percakapan yang hangat di antara mereka. Dan tentu saja bagi murid Yesus yang telah melihat kebangkitannya, maka mereka akan berkata kepada sesama murid bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi bagi murid yang belum melihat Yesus yang bangkit itu masih bertanya-tanya, apa gerangan makna dari semua ini? Benarkah yang bangkit itu adalah Yesus? Karena mereka belum bertemu atau melihat Yesus yang bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Di tengah-tengah murid-murid mempercakapkan peristiwa kebangkitan Yesus, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka seraya berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara-saudara, semestinya ketika ada seseorang yang menyampaikan salam damai sejahtera bagi kamu, maka orang yang menerima ucapan salam itu menjawab, "Damai sejahtera bagi kamu juga." Tetapi murid-murid Yesus ini tidak membalas demikian. Mereka terkejut serta takut dan menyangka bahwa orang yang tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu itu adalah sosok hantu. Mengapa para murid berpikir demikian? Karena tempat mereka berkumpul, pintu jendelanya semua dikunci dengan rapat. Jadi tidak akan ada seorang pun yang dapat masuk ke tempat mereka berkumpul itu kalau pintunya tidak dibuka. Dan tentunya jikalau ada seseorang yang berbicara di tengah-tengah mereka hadir dan tiba-tiba, mereka akan bingung dan merasa takut. Apa yang dialami oleh murid-murid ini dimengerti oleh Yesus sehingga ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada murid-murid untuk meraba dan melihat bekas luka paku yang ada pada tangan dan kakinya. Yesus mempersilahkan untuk melakukan pembuktian. Kemudian Yesus juga meminta kepada murid-murid makanan. Yang dilakukan oleh Yesus yang pertama ini ialah supaya mereka percaya atas berita yang disampaikan oleh murid-murid yang telah berjumpa dengan Yesus setelah peristiwa kebangkitannya. Kepercayaan itu dapat muncul ketika Yesus memperlihatkan luka pada tangan dan kakinya. Dan kemudian yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa ia adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, maka ia meminta makanan kepada murid-muridnya dan memakan ikan goreng yang diberikan kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, demikian juga suasana ketika murid-murid ini berkumpul membicarakan tentang apakah benar Yesus itu bangkit dari antara orang mati atau justru tidak benar. Nah, percakapan-percakapan seperti itu bukan hanya terjadi pada saat peristiwa kebangkitan Yesus, tetapi percakapan-percakapan tentang kebenaran kebangkitan Yesus dari antara orang mati masih menjadi suatu percakapan yang hangat hingga saat ini. Jadi berbagai macam pendapat, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit, benar-benar bangkit, ada juga yang mengatakan
tidak bangkit. Jadi saudara-saudara, sebagaimana Yesus boleh meyakinkan semua murid-muridnya bahwa dia adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus menjumpai murid-muridnya. Maka demikian, jikalau firman Tuhan ini boleh diaminkan oleh sebagian orang sebagai suatu peristiwa yang historis bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati, ataupun masih ada yang meragukannya, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu dapat menjawab, menepis keraguan kita apakah itu benar atau tidak. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus itu sendiri. Bagaimana kita dapat berjumpa dengan Yesus ini? Mintalah melalui doa. Ungkapkan keraguan kalau memang masih ragu. Maka kalau dahulu kala Yesus itu mau datang untuk menepis keraguan yang ada pada muridnya, maka demikian juga saat ini Yesus itu juga akan berkenan datang untuk menepis keraguan-keraguan jikalau masih ada yang ragu. Berikutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, di tengah-tengah perdebatan percakapan di antara para murid, maka yang dilakukan oleh Yesus adalah mendatangkan damai sejahtera di kalangan murid-murid yang saat itu ada yang percaya dan tidak percaya. Maka demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga pada saat ini. Maka ketika kita meminta untuk berjumpa dengan Yesus, bertanya apakah benar-benar ia bangkit dari antara orang mati, pertanyaan secara pribadi, keinginan secara pribadi, itu bisa kita sampaikan kepada Yesus. Maka Yesus itu akan hadir dan memberikan jawaban dan membuat diri kita begitu damai. Mengapa? Karena peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus melalui kehadirannya, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, itu adalah suatu bentuk pengajaran semacam peraga, di mana Allah di dalam Yesus Kristus mengajarkan bahwa di dalam Dia ada kasih pengampunan bagi manusia yang berdosa, kasih pengampunan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Yesus ini sajalah yang dapat memberikan keselamatan bagi manusia dari kuasa dosa. Sehingga manusia-manusia yang berdosa itu, jikalau dosa dan kesalahan kita datang kepada Tuhan untuk meminta ampun, dan Tuhan mengampuni kita. Bahkan Tuhan menunjukkan bagaimana jalan selamat yang Ia berikan melalui peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Semuanya itu akan mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa. Mengapa demikian?
Karena Allah yang kudus sajalah yang dapat merencanakan, yang dapat bertindak, yang dapat mewujudkan, yang dapat menganugerahkan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Tidak ada yang lain. Hal yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau tadi sudah mendatangkan damai sejahtera, maka segala sesuatu yang sesuai dengan nas Alkitab yang menjadi dasar pelayanan firman bagi kita minggu ini, itu menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit itu, dia mempunyai kuasa. Dengan kebangkitannya dari antara orang mati, dia menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa daripada kuasa kematian. Apa maknanya ini? Oleh karena perbuatan dosa dan salah kita, maka upah kita adalah maut, kematian yang kekal. Melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kuasa maut itu dikalahkan. Artinya, yang percaya kepadanya, maka kematian orang kita yang berdosa, tetapi kita percaya kepada keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita dibebaskan dari kuasa maut. Yesus bangkit dari antara orang mati juga sebagai suatu contoh bahwa kita yang oleh kuasa Allah itu mengalahkan kuasa maut, maka kita juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Sungguh berkuasa. Bukan saja dia telah menunjukkan bahwa dia juga berkuasa untuk hadir di kalangan murid-muridnya dengan pintu masuk yang tertutup. Nah, artinya apa? Bahwa kuasa Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus itu, anugerah keselamatan itu diberikan kepada setiap orang. Diberikan kepada setiap orang. Sesungguhnya tidak ada suatu tembok yang dapat menghalangi anugerah keselamatan itu. Itu datangnya dari Allah, dianugerahkan, diberikan. Tetapi ada hal yang harus kita pahami. Murid-murid setelah Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka, mereka menjadi percaya bahwa itu adalah Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Kalau kuasa Allah yang menyelamatkan itu tidak dapat dihambat oleh tembok-tembok yang ada, persoalannya sekarang, apakah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan dan mewujudkan jalan selamat itu? Apakah kita percaya bahwa hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat memberikan keselamatan bagi kita? Maka itu adalah menjadi persoalan kita secara pribadi yang boleh kita sampaikan pergumulan kita kepada Allah di dalam doa, agar kita boleh mengaminkan kuasa kasih-Nya yang menyelamatkan, yang Allah nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi semuanya terbuka gitu. Ragu-ragu atau tidak percaya, silakan datang kepada Yesus melalui doa, tanyakan. Maka Yesus akan hadir dalam kehidupan saudara secara pribadi. Dia akan mendatangkan damai sejahtera yang sungguh-sungguh.
kita akan merasa damai kalau kita selamat dari kuasa dosa. Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai dan menuntun kita agar kita dapat hidup berpegang kepada kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan atas firman yang telah dinyatakan bagi kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar kuat kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa memberikan pertolongan bagi kami, agar kami dapat memahami dan berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami memohon Tuhan menyertai segenap manusia di tengah-tengah dunia ini yang tengah berhadapan dengan pandemi COVID-19. Dan biarlah kami boleh Tuhan sadarkan, karena ada begitu banyak yang harus kami perbaiki di dalam kehidupan kami, bersama. Kami memohon kepadamu ya Bapa untuk dapat melewatkan setiap orang dari pandemi COVID-19, dan meskipun ada yang terpapar, kami mohon pengasihan-Mu dalam nama Yesus untuk menyembuhkan mereka. Demikian juga bagi setiap orang yang mempunyai upaya untuk menemukan vaksin, kami memohon kepadamu ya Bapa agar Tuhan berkenan untuk memberkatinya, sehingga hasil vaksin yang ditemukan itu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, sehingga setiap orang boleh menjadi kebal atas virus ini. Demikian juga kami mohon penyertaan Tuhan atas setiap pemimpin bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini, agar boleh melakukan kebijakan-kebijakan di dalam menyikapi situasi dan keadaan sekarang ini, guna kebaikan hidup bersama di tengah-tengah dunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi setiap masyarakat bangsa-bangsa di tengah-tengah dunia ini, agar setiap masyarakat boleh memberikan dukungan yang baik, hidup dengan protokol kesehatan, dan hidup di dalam kedamaian di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada, mempunyai tekad untuk membangun kehidupan yang baik secara bersama-sama. Jauhkanlah ya Tuhan dari setiap orang, pada pribadi manusia, keinginan untuk menyakiti, memanipulasi orang lain. Berikanlah kepada setiap orang hati yang sungguh-sungguh mau membangun kehidupan bersama yang damai dan sejahtera. Sertai juga gerejamu, agar gerejamu sungguh-sungguh dapat mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan dunia pada saat ini. Berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu, dan biarlah itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Ya Bapa, ketika gerejamu akan melakukan pelayanan bagi anak yatim piatu, fakir miskin, janda duda yang telah lanjut usia, orang-orang yang diperlakukan dengan tidak baik dan tidak adil, sertai gerejamu untuk melakukannya, dan biarlah pelayanan-pelayanan yang dilakukan itu menjadi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan.
Demikian juga ya Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada yang akan mengikuti tes SBMPTN. Kami mohon kepadamu ya Bapa, yang memberikan anak-anak kami talenta, kepandaian. Tolong mereka ya Bapa agar mereka boleh menempuh perkuliahan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga ya Bapa kelak pengetahuan yang mereka miliki boleh mereka gunakan untuk melayani sesama manusia dan untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam usaha dan pekerjaan yang mereka rintis dan kerjakan, Tuhan bimbing agar mereka boleh melakukannya dengan sebaik-baiknya. Di dalam pergaulan anak-anak kami, jaga mereka ya Bapa, jauhkan dari cobaan dan godaan. Jadikanlah mereka dengan kuasa kasih Tuhan sebagai anak yang hormat dan patuh kepada orang tua, dan sebagai anak yang takut kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah syafaat yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita tiba pada persembahan syukur. Namun sebelumnya kita menyerahkan persembahan syukur, kita mendengar nas pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8, Tawarik 29 ayat 17a. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup di dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah melipat gandakan sukacita berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 bait yang pertama dan seterusnya. Haruslah berbuka syukur
ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Pengakuan iman rasuli, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tes 1 2. Kami yang melakukan pelayanan pada minggu ini menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita, selalu hidup dalam protokol kesehatan agar kita boleh sehat dan kuat. Demikian yang kami dapat sampaikan. Akhir kata kami sampaikan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.